أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita masuk di bab awal dari kitab Adabul Alim Al-Muta'alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwali utawi bab kang kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada 'alaina bi barakatihi ya amin ya rabbal alamin. Al-babul awwali utawi bab kang kawitan iku fi fadlil ilmi ing dalem nerangaken kautamaane ilmu. Wal ulama'i lan nerangaken kautamaane ulama. Wa fadli ta'limihi lan nerangaken kautamaane ngaji utawa mulang ilmu. Wa ta'allumihi lan belajar ilmu. Qala musdahu sapa Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa'i ngangkat sapa Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina minkum setengah saking sira kabeh walladzina lan ing wong akeh utu kang den paringi sapa alladzina al-ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat pira-pira kedudukan. Ayu wa yarfa'i tegese ngangkat sapa Allah al-ulama'a ing ulama minkum setengah saking sira kabeh ngangkat darajatin ing pira-pira derajat. Bima kelawan barang jama'u kang ngumpulaken sapa ulama al ilma ing ilmu wal amal. Jama'u kang ngumpulaken sapa ulama minar ilmi saking ilmu wal amal lan amal. Pada bagian pertama ini menerangkan tentang keutamaan ilmu, ulama serta keutamaan proses belajar dan mengajar. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara engkau sekalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dengan beberapa derajat. Maksudnya adalah Allah akan mengangkat derajat para ulama, orang ahli ilmu. Sebab mereka, para ulama itu sanggup mengumpulkan atau memadukan antara ilmu dengan amal. Disampaikan dalam satu riwayat, qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, qala usdahu sapa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, darajatul ulama'i utawi pira-pira kedudukane para ulama, utawi pira-pira derajate para ulama iku fauqal mukminina dhuwure pira-pira wong mukmin bisa berimiatin kelawan selisih 700 bisa berimiati darajatin kelawan selisih 700 derajat. Ma utawi barang baina darajata ini ing dalem antarane derajat loro iku 500
iku 500 amin 500 tahun. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, derajat ulama itu jauh di atas orang-orang yang beriman dengan selisih jarak antara 700 derajat. Sedangkan jarak antara 2 derajat itu kira-kira perjalanan 500 tahun. Maka dalam ayat berikutnya disebutkan waqala Allah Ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi al-ayat. Waqala lan dawuh sapa Allah Ta'ala syahida nyekseni sapa Allah annahu ing satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang maujud illa huwa kejaba angin Allah zat kang maujud wal malaikatu lan pira-pira malaikat wa ulul ilmi lan wong kang anduweni ilmu al-ayat. Pada ayat yang berbunyi syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi menjelaskan bahwa Allah memulai firman-Nya dengan menyebutkan zatnya sendiri. Yang kedua kalinya menyebutkan para malaikatnya, dan yang ketiga menyebutkan orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan. Fabada'a mongko ngawiti sapa Allah Ta'ala binafsihi kelawan zati Allah Ta'ala. Wasana lan ngaping pindoni sapa Allah bimalaikatihi kelawan pira-pira malaikati Allah Ta'ala. Wasallasa lan ngaping teloni sapa Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu. Wa nahi kala nyukupi ing sira apa bihada ikilah dawuh syarafan apa syarafan apane syarafan mulyane wa fadlan lan utamane wa jalalatan lan keagungane wa nublan lan mulyane. Cukuplah bagimu untuk berpegang teguh pada ketiga hal ini, untuk memperoleh kemuliaan, keutamaan, dan keagungan. Wa qala lan dawuh sapa Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Innama ing pastine barang yakhsya wedi Allah ing Allah min ibadihi saking kawulane Allah sapa sing wedi al ulama para ulama. Dalam pengertian ayat ini bahwa hamba-hamba Allah yang takut kepada Allah itulah yang dinamakan ulama. Wa qala Allah Ta'ala lan dawuh sapa Allah Ta'ala innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Innal ladzina satemene wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina wa 'amilu lan padha agawe sapa alladzina as-shalihati ing pira-pira amal kang saleh. Iku ulaika utawi alladzina hum ya alladzina iku khairul bariyah sak bagus-baguse makhluke Allah. Ila qaulihi ta'ala tumeka maring dawuh Allah Ta'ala dzalika liman khasyiya rabbah. Dzalika utawi mengkono-mengkono surga iku liman kedue wong khasyiya kang wedi sapa man rabbahu ing pangeran Allah. Jadi surga Aden itu
dipersiapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang takut kepada Allah. Faqaddot mongko netepi opo al ayatani ayat loro. Annal ulamaa ing satemene ulama hum ya ulama iku alladzina wong akeh. Yakhshauna kang wedi sapa alladzina Allah taala ing Allah taala. Kedua ayat di atas itu menetapkan atau menjadi ketetapan bahwa sesungguhnya para ulama itulah orang-orang yang takut kepada Allah. Walladzina utawi wong akeh yakhshauna kang wedi sapa alladzina wedi Allah ing Allah. Hum utawi alladzina iku khairul bariyah, luwih bagus-bagusé makhluk. Dan orang-orang yang takut kepada Allah itulah sebagus-bagusnya makhluk. Faintiju mongko nyimpulaken apa kias ayat. Annal ulama ing satemene ulama hum ya ulama iku khairul bariyah, sak bagus-bagusé makhluk. Kedua ayat itu menyimpulkan bahwa ulama adalah sebaik-baik makhluknya Allah. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, wa qala Rasulullah SAW man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala ladawu sapa Rasulullah SAW man utawi sapa ni wong iku yuridu ngarepaken ayuridi tegese ngarepaken sapa Allah bi kelawan ngarepaken khairon ing kebagusan yufaqih mongko mahamaken sapa Allah, mongko paring paham sapa Allah hi iman fitini ing dalem masalah agama. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kefahaman terhadap masalah agama. Sebagian keterangan mengatakan maka Allah akan memberikan kefahaman dalam masalah fikih. Kemudian disebutkan dalam riwayat selanjutnya wa qala sallallahu alaihi wasallam al ulama'u warasatul anbiya. Wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al ulama'u utawi para ulama iku warasatul anbiya, piro-piro pewarisi para nabi. Para ulama itulah pewaris para nabi. Wa hasbuka lan nyukupi ing sira apa hadi darajati ikilah piro-piro kedudukan majid dan kelawan agunge wa fakhron lan bangga. Maka cukuplah kedudukan ahli ilmu ini sebagai kedudukan yang membanggakan dan kedudukan yang sangat agung dalam pandangan Allah Ta'ala. Wa bihadhi rutbati lan kelawan ikilah tingkatan syarafan kelawan mulyani rutbah wa dzikron lan sebutan agung. Wa idza kana lan nalikane ono wa idza kana lan nalikane ono apa kelakuan iku labata ora ono kedudukan kang maujud fauqon nubuwati ing dalem sakndhuwure kedudukan pangkat kenabian. Tidak ada kedudukan yang lebih tinggi daripada kedudukan kenabian.
Fala syarafa lan ora ono kemuliaan iku maujud faqa syarafil warasati ing dalem ndukure mulyane maris litil karutbati maring ikilah pangkat nubuwah. Dan tidak ada kedudukan yang lebih mulia selain dari mewarisi pangkat kenabian. Maka para ulama adalah para pewaris Nabi, sehingga kedudukannya sebagai ahli waris Nabi merupakan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Wa ghayatul ilmi utawi notoke ilmu utawa puncake ilmu iku al amalu ngamal nglakoni bihi kelawan ilmu. Puncak dari ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Li annahu krana sak temene ngamal ilmu iku samrotihi buai ilmu wa faidatil umuri lan faedahe umur wa zadul akhirati lan tambahi sambune akhirat. Li annahu krana sak temene ngamal ilmu iku samrotuhu buai ilmu wa faidatul umri lan faedahe ilmu dan wa faidatul umri lan faedahe umur, menjadikan tambah berkahnya umur. Wa zadul akhirati lan sangune akhirat, menjadi bekal untuk di akhirat kelak. Faman mongko utawi sapane wong iku dhafara merkole sapa man bihi kelawan ilmu saida mongko bejo sapa man. Waman fatahu khasira. Waman utawi sapane wong iku fatahu ora kober nglakoni sapa man ing ilmu khasira mongko rugi sapa man. Walamma dzukira walamma lan semangsane barang dzukira den tutur indahu sallallahu alaihi wasallam ana ing ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapa rajulani wong lanang loro. Ahaduhuma utawi salah sijine rajulani iku abidun ahli ibadah. Wal akharu utawi salah siji kang liya iku alimun ahli ilmu. Qala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fadlul alimi utawi kautamaane wong ahli ilmu alal abidi ing atase wong ahli ibadah iku kafadli kaya dene kautamaan ingsun ala adnakum ing atase sakliyane sira kabeh. Ujung atau puncak dari sebuah ilmu adalah pengamalan. Karena pengamalan itu sendiri adalah buah dari ilmu dan merupakan bentuk dari keberkahan umur dan bekal untuk di akhirat kelak. Maka barang siapa yang memperoleh ilmu maka ia akan bahagia. Sedangkan yang tidak mendapatkan ilmu atau tidak sempat untuk mengamalkan ilmu maka dia akan merugi kelak di akhirat. Sehingga suatu ketika di samping Rasulullah SAW disebutkan ada dua orang laki-laki. Yang pertama adalah orang ahli ilmu, sedangkan yang satunya lagi seorang ahli ibadah. Maka ditanyakan keduanya kepada Rasulullah dan dijawab oleh Rasulullah, keutamaan orang yang berilmu dibandingkan dengan orang yang ahli ibadah adalah seperti keutamaanku melebihi kalian semua. Pada riwayat selanjutnya Rasulullah SAW bersabda,
Man utawi sapane wong iku salakah ngambah dalan sapa man. Thariqon ing dalan. Yatlubu halin golek sapa man fihi ing dalan thariq golek ilman ing ilmu. Salaka mongko ngambahake sapa Allah bihi kelawan man thariqon ing dalan min turuqil jannati setengah saking pira-pira dalane swarga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mencari ilmu, barang siapa berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan membimbingnya menuju jalan di antara jalan-jalan menuju surga. Sehingga disebutkan pada riwayat selanjutnya, wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi utawi luru ilmu iku fardhatun banget fardune ala kulli muslimin ing atase wong muslim lanang wa muslimatin lan wong muslim wadon. Wa talibul ilmi utawi wong kang luru ilmu iku yustaghfar den nyuwunaken ngapura lahu kaduwe talib apa kullu syai'in saben-saben suwiji-wiji hatal khut sehingga iwak paus fil bahri ing dalem segara. Mencari ilmu adalah suatu kefarduan atau suatu kewajiban bagi tiap-tiap laki-laki muslim maupun perempuan-perempuan muslimah. Dan orang yang mencari ilmu itu maka segala sesuatu akan memohonkan ampun kepada Allah baginya. Sampai ikan-ikan yang ada di lautan pun akan memohonkan ampun kepada Allah agar memberi ampunan kepada para pencari ilmu. Karena begitu mulianya orang yang mencari ilmu, sehingga semua makhluk, semua jamadat, benda-benda mati memohonkan ampun kepada Allah untuk para pencari ilmu. Disebutkan pula pada riwayat selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa ne wong iku oda budal isu-isuan sapa man litoli bil ilmi krana arai nuru ilmu, salat mongko nyuwunaken ngapura alaihi ing atase man sapa al malaikatu pira-pira malaikat wa burika lan den paringi berkah lahu kedue man fi ma'isyatihi ing dalem penguripane man. Barang siapa yang berangkat pagi-pagi untuk mencari ilmu, maka para malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah dan akan diberi keberkahan kehidupan orang yang mencari ilmu itu. Sehingga pada riwayat selanjutnya disebutkan, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa ne wong iku hoda budal isu-isuan sapa man budal ilal masjidi maring masjid la yuridu khali orang ngarepaken sapa man illa ayata alama kejaba ing yen to belajar sapa man khairon ing kebagusan au yu'allima utawa mulang sapa man ing khair kana mongko ana iku lahu kedue man apa ka ajri hajjin kaya dene ganjarane wong haji tamin kang sampurna.
Barang siapa yang berangkat pagi-pagi menuju masjid dan tidak menginginkan sesuatu kecuali untuk hendak belajar tentang kebaikan atau hendak mengajarkan kebaikan, maka bagi orang tersebut pahala seperti halnya pahala orang yang melakukan haji dengan sempurna. Pada riwayat selanjutnya disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa jama'a bainal musabbihati wallati taliha syarikani fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi ba'd. Al-alimu tawi wong kang alim, wal muta'allimu lan wong kang belajar. Jadi orang alim itu maksudnya adalah orang yang mengajarkan ilmu, dan muta'alim orang yang belajar ilmu. Iku kahadi kaya denil iki driji, min hadi saking ikilah driji. Wa jama'a lan ngumpulaken sapa Rasul bainal musabbihati ing dalem antarane driji pinuduhe Rasul. Walati kang tali nyandingi apa driji ha ing lati. Iku syarikani nyekutoni karune fil ajri ing dalem ganjaran. Wala khaira lan ora ana kabegjan utawa kebagusan visa irinasi ing dalem sekabehane manusa itu ing dalem saus. Orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan dan orang yang mempelajari ilmu pengetahuan itu seperti halnya dua jari, sebagaimana Rasul mengisyaratkan jari telunjuknya, seperti dua jari yang saling bergandengan, yang keduanya tidak akan terpisah baik dalam kedekatannya ataupun pahalanya. 3, 2, 1. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-alimu wal muta'allimu kahadihi min hadihi wa jama'a bainal musabbahati wallati taliha syarikan fil ajri wala khaira fi sa'irin nasi ba'd. Wa qala lan musdawu sapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-alimu tawi wong alim utawa wong kang mulang, wal muta'allimu wong kang belajar, iku kahadihi kaya dene iki driji, min hadi saking iki driji, wa jama'a lan ngumpulaken utawa njejeraken sapa kanjeng Nabi bainal musabbahati ing dalem antarane driji pitutuhe kanjeng Nabi, walati lan driji taliha, tali kang nyandingi apa alati ha ing musabbihah, iku syarikani hale sekuton apa karone fil ajri ing dalem ganjaran. Wala khaira lan ora ana kebagusan fi sairin nasi dalam sakabehane manungsa ba'du apa ba'du sawise. Pada hadis ini diterangkan bahwa orang yang mengajarkan ilmu pengetahuan beserta orang yang mempelajari ilmu pengetahuan itu sendiri diisyaratkan oleh Rasulullah sebagaimana dua jari beliau, yaitu jari telunjuk beliau dengan jari sebelahnya atau jari tengah, sehingga keduanya ini saling berhimpitan
artian kedua jari ini tidak akan terpisah satu sama lain dalam hal pahala. Begitu pula seorang pengajar dan seorang pelajar. Karena ketika keduanya saling bersinggungan, maka disitulah mereka berdua akan mendapatkan limpahan rahmat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak ada kebaikan sekalipun kecuali dalam keadaan seperti ini. Artinya ketika dalam halaqah majelis ini. Sehingga pada riwayat berikutnya disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Uti dadi sira aliman ing wong alim. Au muta'alliman utawa wong kang belajar. Au mustami'an utawa kang wong kang ngrungu. Au muhibban utawa wong kang demen lidzalika maring mengkono-mengkono alim au muta'alliman. Wala takun lan aja ana sapa sira iku al-khamisa wong kang kaping 5. Fatahlika mongko rusak sapa sira. Maksud daripada hadis ini adalah jadilah engkau pengajar atau seorang pelajar atau pendengar, dalam artian ketika mendengarkan keterangan-keterangan dalam majelis ini, atau orang yang cinta dengan para ahli ilmu. Dan jangan kalian menjadi orang yang kelima, yakni orang yang tidak memiliki ghirah sama sekali terhadap keempat golongan ini. Mencintai orang alim juga tidak, mencintai untuk terus belajar mengembangkan kemampuan diri sendiri juga tidak, mendengarkan kajian-kajian tentang ubudiyah, tentang kajian hukum-hukum syariat halal haram juga tidak, atau bahkan menjadi pecinta para ahli ilmu juga tidak. Maka jika demikian keadaan kita, maka hancurlah kita. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, waqala dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sira kabeh al ilma ing ilmu, wa 'allimu lan mulangno sira kabeh ing ilmu annasa ing manungsa. Belajarlah kalian akan ilmu dan ajarkan ilmu itu kepada orang lain. Karena pada keterangan sebelumnya telah disebutkan bahwa termasuk dari buahnya ilmu adalah mengamalkan ilmu itu sendiri. Dalam satu riwayat di dalam surat Kahfi diceritakan, dalam tafsir surat Al-Kahfi ketika Nabiullah Musa AS berpisah dengan Al-Khidir, maka satu pesan Al-Khidir, ya Musa, wahai Musa, ta'allamil ilma, belajarlah kamu akan ilmu. Lita'malah, untuk mengamalkan ilmu itu. Wala tu'allimuhu lituhadditsu, dan janganlah kamu belajar ilmu hanya untuk menjadikan sebagai bahan pembicaraan. Sehingga pentingnya ilmu dalam pengamalan ini sangat ditekankan oleh Rasulullah SAW dalam sabda. Kemudian pada hadis berikutnya waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitu, nalikane ngawruhi sapa sira kabeh, nalikane ningali sapa sira kabeh, riyadul jannati ing taman surga, farta'u mongko mampira sapa sira. Fakila mongko den ucapaken utawa den tangletaken, ya Rasulullah, du Rasulullah, wama iku apa riyadul jannati utawi taman surga. Kala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, iku halaqul zikri, majelis-majelis zikir. Kala dawuh sapa Ata'u Imam Ata', ya utawi riyadul jannah utawa halaqul zikri
iku majalisul halal. Majalisul halal wal harami, majelis-majelis yang membahas tentang hukum halal dan haram. Kaifa tashtari, yang membahas tentang hukum-hukum bagaimana cara hukum berjual beli. Wa kaifa tusolli, bagaimana tata caranya sholat. Wa kaifa tuzakki, dan bagaimana tata caranya zakat. Wa kaifa tahujjah, dan bagaimana caranya berhaji. Wa kaifa tankiha, dan bagaimana cara hukum-hukum yang berkaitan dengan pernikahan. Wa kaifa tutalliqa, dan bagaimana cara tentang perceraian. Wa ma asbah, dan hal-hal yang serupa dari hukum-hukum tersebut. Wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sira kabeh al-ilma ing ilmu. Wa amilu, lan lakonono ngamalno sira kabeh bihi kelawan ilmu. Pelajarilah ilmu dan amalkanlah ilmu itu. Karena termasuk di antara anugerah yang diberikan Allah dari buahnya ilmu, atau anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya ketika ilmu hambanya itu bermanfaat adalah satu, diterapkan, diaplikasikan, diamalkan dalam bentuk amalia-amalia keseharian, entah itu dalam bentuk pengajaran di lembaga-lembaga pendidikan atau penerapan dalam wujud praktek keseharian dari ubudiyah-ubudiyah yang dia kerjakan. Wa qala la dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu, belajar sira kabeh al-ilma ing ilmu. Wa kunu lan ana sira kabeh iku min ahlihi, setengah saking ahli ilmu. Belajarlah kalian tentang ilmu, dan jadilah kamu orang yang paling ahli dalam bidang yang kamu belajar. Karena fungsi dari belajar inilah bagaimana cara kita belajar memperdalam atau ta'ammuk dalam satu bidang tertentu, sehingga kita menjadi seorang ahli dalam bidang tersebut. Karena mempelajari ilmu, kalau dalam tuntunan ta'limul muta'allim itu pertama kali yang perlu dipelajari adalah mengenalkan kita pada ketauhidan. Kita belajar tentang ketauhidan, selanjutnya memperdalam tentang Al-Quran, cara membaca yang benar. Kemudian dikembangkan lagi dengan pengetahuan tentang Al-Hadis. Di samping pula dibenahi dengan dilengkapi dengan akhlak yang mulia, sehingga lahirlah cerminan pribadi yang luar biasa dalam pandangan Allah Ta'ala. Karena ketika ilmu itu dihiasi dengan akhlak yang terpuji, dihiasi dengan keahlian yang sangat mumpuni, maka orang itu akan terlihat sempurna. Dihiasi dengan pengamalan-pengamalan wujud dari pengetahuan yang dia miliki, maka orang itu akan menjadi hamba-hamba yang utama dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala lan dawu sapa sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu den timbang yaumal qiyamati, dalem dina kiamat, apa midatul ulama'i, tintai biro-biro para ulama, wada musyuhadai, lan gedene biro-biro wong mati syahid. Nanti di akhirat, di hari kiamat kelak, tinta-tinta para ulama itu akan ditimbang dengan darahnya para syuhada. Tintanya ulama dipakai untuk menulis, kemudian dari tulisan-tulisan itu diberikan atau diwariskan pada keturunan-keturunannya atau pada murid-muridnya, atau diriwayatkan dari secara turun-temurun, diajarkan, baik disampaikan secara lisan atau kemudian disalin. Maka pengetahuan-pengetahuan yang tertulis ini akan semakin berkembang.
Kita sekarang melihat bagaimana banyaknya kitab yang berjilid-jilid, bahkan berjilid-jilid tebalnya. Dalam satu riwayat Ibnu Uqail itu menulis kitab dalam 1000 jilid. Itu andaikan tintanya ditimbang dengan darah para syuhada, maka bisa dibayangkan berapa liter tinta yang digunakan untuk menulis kitab sebanyak itu. Itu Ibnu Uqail. Sehingga pada sejarah para ulama zaman dahulu banyak sekali ulama-ulama yang produktif untuk menulis. Mereka berjihad dengan cara menyebarkan ilmunya Allah melalui karya tulis. Mereka menempuh jalan jihad dengan intisyarul ilmi, menyebarkan ilmu Allah, baik dengan pengajaran atau dengan periwayatan atau dengan menulis kitab-kitab. Sehingga di kemudian hari kita kenal adanya kitab matan. Kemudian dari kitab matan itu lahirlah kitab syarah. Dari syarah itu kemudian lahirlah khasyiyah. Dari khasyiyah itu kemudian diringkas kembali menjadi matan. Matan ini kemudian disyarahi kembali dan kemudian dikhasyiyah lagi. Sehingga semakin bergulirnya zaman, kitab ini semakin berkembang, semakin banyak. Inilah salah satu contoh dari jihadnya para ulama, yakni mereka menulis suatu karya agar karya ini bisa bermanfaat bagi kaum muslimin semuanya, sehingga kelak tinta-tinta ini akan ditimbang oleh Allah dengan darahnya para syuhada. Bisa dibayangkan berapa ratus ribu kitab yang telah disusun oleh para ulama. Dalam satu riwayat disebutkan Imam Yahya bin Ma'in itu menulis 1 juta hadis. Dan itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Ali Al-Madini. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, bahwa Yahya bin Ma'in itu penulis 1 juta hadis. Riwayat ini tercantum dalam kitab Qimatuz Zaman Indal Ulama yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Bukhuddah. Jika sosok Ibnu Ma'in saja satu orang bisa menulis 1 juta hadis, maka bagaimana dengan ulama-ulama yang lain, ahli ilmu yang lain? Mereka berjuang melalui karya tulis mereka. Mereka mengembangkan agama ini, membesarkan syiarnya Islam ini melalui karya tulis sehingga dikenal di belahan dunia. Maka ini kemudian dibandingkan dengan kadar darah para syuhada. Paling tidak kita bisa melihat peperangan yang terjadi dengan lahirnya karya tulis akan sangat jauh berbeda. Karena peperangan lahir karena suatu kondisi tertentu, sedangkan karya tulis tidak. Orang ahli ilmu senantiasa akan menuangkan ilmunya dalam bentuk karya tulis. Itu tradisi yang terwarisi oleh para ulama zaman dahulu. Sebagaimana kalau kita lihat penulisan hadis itu baru dimulai pada era Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau mengutus Imam Syihab Az-Zuhri untuk membuka hadis karena banyaknya para ahli hadis yang wafat. Dikhawatirkan apabila hadis ini tidak terbukukan, maka tidak akan sampai pada generasi kita berikutnya. Sehingga Imam Az-Zuhri mengawali menulis hadis. Kemudian surat dari Imam Az-Zuhri ini yang diberikan kepada murid-muridnya semua, bahwa Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan agar setiap penghafal hadis yang sampai pada derajat al-hafidh, al-hujjah, al-hakim itu menuliskan semua hadis-hadis yang dihafalnya, atau dalam klasifikasi tertentu, hadis-hadis yang dianggap sahih atau hadis-hadis yang dianggap hasan atau tanpa terikat dengan status hadis. Inilah pentingnya ilmu, sehingga orang yang berilmu
tidak akan pernah mati sekalipun jasadnya terkubur, tapi dari karya tulisnya itulah mereka tetap hidup. Inilah yang menjadikan keunggulan para ulama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma'ubida ora den sembah sapa Allahu Allah bisyai'in kelawan suwiji-wiji afdalu kang luwih utama min fiqhin saking faham fid dini ing dalem masalah agama. Wa faqihun utawi wong alim fikih wahidun kang siji iku asyaddu luwe abot ala syaitani ngatasi setan min alfi abidin tinimbang wong 1000 ahli ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah Allah itu disembah dengan bentuk penyembahan atau pengabdian yang lebih utama melebihi ibadahnya orang yang paham tentang hukum-hukum agama. Mengapa demikian? Karena orang yang mengerti agama, orang yang faqih, satu orang yang faqih itu sangat berat bagi syaitan untuk menyesatkan daripada 1000 orang ahli ibadah. Karena orang yang ahli ibadah belum tentu mengerti ilmunya ibadah. Sebagaimana orang sholat belum tentu mengerti ilmunya sholat. Orang berpuasa, orang berhaji belum tentu mengerti ilmunya puasa, belum tentu mengerti ilmunya haji. Karena yang sering kita jumpai adalah atas dasar ikut-ikutan. Sedangkan orang yang ngerti atau paham tentang agama, ini sangat berat bagi setan untuk menyesatkan. Karena dia tahu dengan semakin bertambahnya ilmu itu, maka akan semakin memperkuat pemahaman atau pengertian orang tersebut akan Allah. Akan menemukan sisi hikmah mengapa Allah memerintahkan sholat, mengapa Allah memerintahkan zakat, dan apa hikmah di balik itu. Karena dengan pengertian seperti ini tidak akan pernah dimiliki orang yang tidak pernah belajar tentang ilmunya ibadah. Akan tetapi bagi orang yang berilmu tanpa diamalkan, itu akan berpengaruh dalam kehidupannya. Bahkan dalam kitab Kifayatul Aqiyah itu disebutkan syair dari Zubatnya Ibnu Ruslan, fal alimu bi ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu yang tidak diamalkan, maka kelak di akhirat akan disiksa oleh Allah sebelum Allah menyiksa penyembah berhala. Ini sangat berat. Maka sudah barang tentu menjadi wajib hukumnya bagi orang yang mengerti tentang suatu hukum ilmu, tentang hukum-hukum syariat, hukum-hukum ibadah, untuk melaksanakan atau menerapkan dan mengamalkan dalam amaliyah kesehariannya. Kemudian disebutkan dalam riwayat selanjutnya, waqala sallallahu alaihi wasallam, waqala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u paring syafaat yaumal qiyamati dalam dina kiamat sapa salah satun wong telu. Di hari kiamat kelak ada 3 orang yang bisa memberikan syafaat. Rupane salasa al-anbiya'u piro-piro para nabi. Summal ulama'u nuli piro-piro para ulama.
Summa syuhada'u nuli pira-pira para wong mati syahid. Wa qala lan dawuh sapa sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasfa'u paring syafaat yaumal kiamat ing dalem dina kiamat sapa salah satu wong telu. Rupane salah anbiya pira-pira para nabi. Summal ulama nuli pira-pira para ulama. Summa syuhada nuli pira-pira wong kang mati syahid. Di hari kiamat kelak ada 3 orang yang punya legal formal untuk memberi syafaat. Dan ketiga orang itu adalah satu para nabi, kedua para ulama, dan ketiga orang yang mati syahid. Waruya lan den riwayataken annal ulama'a sak temene ulama. Waruya lan den riwayataken annal ulama ing sak temene ulama iku yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat iku alamana biro ing atase pira-pira mimbar menurin saking nur. Diriwayatkan bahwa para ulama nanti itu ditempatkan oleh Allah di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Itu menunjukkan keagungan mereka akan ilmu dan amalnya mereka. Wa naqala lan nukil sapa al-Qadhi Husain fi awali ta'lifatihi ing dalem kawitane karyae Qadhi Husain. Annau sak temene al-Qadhi Husain iku ruwiyan riwayatno anin Nabi sallallahu alaihi wasallam saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annau sak temene Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Man utawi sapa wong iku ahabba demen sapa man al ilma ing ilmu. Wal ulama lan demen ing ulama. Lam tuktab mongko ora den tulis alai ing atase man apa khotoyatu pira-pira keluputane man. Ayyama hayatihi ing dalem mangsa uripe man. Al-Qadhi Husain dalam satu karya tulisnya menukil sebuah riwayat yang ia riwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa sesungguhnya Rasul bersabda, barang siapa yang cinta dengan ilmu, cinta dengan ulama, maka tidak akan ditulis kesalahan-kesalahan selama hidupnya. Ini sungguh sangat luar biasa sekali. Betapa agungnya mencintai ilmu, betapa agungnya mencintai orang ahli ilmu. Qala waruya, qala lan dawuh sapa al-Qadhi Husain. Waruya lan den riwayataken annau sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh. Iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi man utawi sapane wong iku Salat sapa man khalfa alimin kelawan burine wong alim. Faka'an nama mongko kaya-kaya dene barang. Salat sapa man khalfa nabiyin kelawan burine nabi. Faman mongko utawi sapane wong iku salat sapa man khalfa nabiyyin kelawan burine nabi faqad ghufira monggo teman-teman disepuro lahu keduman. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Husain pada riwayat selanjutnya bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sholat di belakang orang alim, maka seolah-olah ia sholat di belakang seorang nabi.
Dan barang siapa yang sholat di belakang para nabi, seolah-olah sholat di belakang nabi, dan barang siapa yang sholat di belakang nabi, maka telah diampuni dosa-dosanya orang itu. Ini sungguh luar biasa. Wa fi hadisin Abi Dzar wallahu a'lam bissawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni asta'udzi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi wa la tansani. Allahumma inni asta'udzi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi. Allahumma inni asta'udzi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya 'inda hajati ilaihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.